Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu sekte Yahudi yang paling misterius dan menarik. Dari zaman Bait Suci kedua, yaitu sekte Esseni. Di sini, kita akan membahas dari beberapa bagian cerita tersebut. Jadi pertama kali yang akan kita bahas adalah pengenalan, dan yang kedua adalah kehidupan komunal. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat keyakinan apokaliptik. Yang kelima naskah laut mati. 6 pendidikan dan penulisan. Ketujuh pengaruh dan warisan. Sekte Esseni adalah kelompok religius yang muncul sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 70 Masehi. Mereka terkenal karena gaya hidup komunal, praktik asketis, dan pandangan apokaliptik mereka. Esseni adalah nama bagi salah satu sekte Yahudi yang hidup dan berkembang di tepi Laut Mati sejak tahun 65-an sebelum Masehi hingga 70-an Masehi. Informasi tentang kelompok ini terdapat di dalam naskah-naskah Laut Mati, meskipun di dalam naskah-naskah tersebut tidak pernah disebut mengenai nama Esseni. Nama Esseni digunakan oleh Philo, Josephus, dan Plinius, sejarawan-sejarawan Yahudi dan Romawi, untuk menyebut kelompok yang memiliki banyak persamaan dengan kelompok yang disebut di dalam naskah-naskah Laut Mati. Kaum Esseni disebut juga komunitas Qumran sebab Qumran adalah nama tempat yang menjadi pusat kelompok Yahudi tersebut, sebagaimana dikisahkan oleh naskah-naskah Laut Mati. Para ahli perjanjian baru cenderung menyamakan komunitas Qumran dengan kaum Esseni, atau menganggap Qumran sebagai pusat dari kelompok-kelompok Esseni lainnya yang terpencar-pencar di Palestina atau di luarnya. Kaum Esseni menganggap bahwa dunia telah menjadi sangat jahat dan kotor, sehingga mereka berupaya membentuk komunitas sendiri, di mana mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka serta terlindungi dari dunia yang jahat. Mereka percaya bahwa Tuhan akan segera mengintervensi jalannya dunia ini dan menetapkan pemerintahan Tuhan yang benar di dunia. Karena itulah, mereka membentuk komunitas yang mandiri di Qumran dan mempraktikkan hidup yang terpisah dari dunia luar. Kaum Esseni, sebagaimana kelompok-kelompok Yahudi lainnya, muncul sebagai respons terhadap konflik-konflik politik yang muncul, di mana identitas Yahudi sedang terancam oleh Helenisasi yang dilancarkan oleh penjajah Romawi. Akan tetapi, masing-masing kelompok Yahudi tersebut memilih cara dan norma yang dianggap penting sehingga tidak jarang bertentangan satu dengan yang lain. 4. Kaum Esseni memiliki pertentangan yang kuat terhadap kelompok Farisi dan Saduki, di mana kelompok Farisi dianggap oleh mereka kurang mengikuti hukum Taurat secara literer, sedangkan kaum Saduki dianggap sebagai pemimpin-pemimpin agama yang korup dan salah mengerti hukum Tuhan dalam menjalankan kultus Bait Suci.
Qumran terletak di daerah dataran tinggi yang luas di dekat Laut Mati, dengan dikelilingi gunung-gunung dan mata air di bagian bawahnya. Di situ komunitas Esseni mendirikan bangunan-bangunan yang sebenarnya telah mulai dibangun tahun 150 sebelum Masehi, ketika Yohanes Hyrcanus sedang memerintah di Yerusalem dan kaum Saduki memegang kekuasaan. Bangunan-bangunan tersebut dihancurkan tahun 68 Masehi pada waktu pemberontakan Yahudi pertama oleh tentara Romawi, di mana bangunan-bangunan di bumi hanguskan dan penghuninya diusir. Orang-orang Romawi kemudian membangun kembali bangunan-bangunannya dan digunakan sebagai kompleks prajurit-prajurit. Setelah sempat direbut oleh Bar Kokhba pada pemberontakan kedua, akhirnya bangunan-bangunan tersebut menjadi puing-puing saja setelah pemberontakan tersebut ditumpas. Bangunan utama berbentuk 4 persegi panjang, berlantai 2, ukuran kasarnya 35 kali 70 meter. Salah satu sudutnya diperkuat menjadi bentuk sebuah menara pengawal dengan ruangan-ruangan gudang di bawahnya dan 3 ruangan sempit di atasnya. Di samping itu terdapat sejumlah ruangan sempit dengan bangku-bangku sekeliling tembok. Sebagian besar ruangan berfungsi sebagai ruang pertemuan, dan salah satu ruangan dilengkapi dengan meja-meja tulis, wadah-wadah tinta, dan baskom tempat cuci tangan bagi para ahli tulis. Kemudian bangunan ini dilengkapi juga dengan ruang makan dan ruang menyimpan alat-alat makan. Tata letak bangunan ini menunjukkan bangunan ini dipakai sebagai tempat tinggal suatu komunitas yang cukup besar.